Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, saya Kalismela Intantri, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Mintaragen 4, Kota Tegal. Video ini merupakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada aksi nyata ini, saya mendapat kesempatan untuk melakukan diseminasi tentang penerapan budaya positif kepada rekan sejawat. Dalam kesempatan tersebut, selain melakukan penyebaran pemahaman, saya juga memaparkan contoh penerapan budaya positif yang telah saya lakukan, seperti membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, hari ini kita mulai ajar karena waktu sudah semakin siang dan ini sudah hari pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara diseminasi penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Jalis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini karena hari pendek, kita mulai saja. Yang saya hormati Ibu Jalis selaku guru penggerak yang akan menyampaikan materi, dan Bapak Ibu guru dari SD Mintaragen 4 dan SD Mintaragen 6 yang saya hormati. Untuk menyingkat waktu, pada hari ini kita sengaja berada di sini atas undangan yang telah Bapak Ibu terima, di mana kita yang seharusnya ada kegiatan lain, tapi karena ada yang harus berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan apa yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Jalis, di mana dalam diseminasi penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Jalis. Bu saya tadi agak ribet sebentar karena ada kepentingan yang harus disampaikan kepada orang tua tentang administrasi. Untuk menyingkat waktu, moga kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Jalis. Waktu dan tempat saya berikan. Matur nuwun Ibu, ngapunten bila Ibu badhe ngersake dengan menika supaya lebih jelas. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kehadirannya meluangkan waktu di tengah kesibukan mempersiapkan MPLS nih. Saya berterima kasih sekali atas kehadirannya untuk mendukung acara ini. Tanpa Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di sini, saya bukan siapa-siapa nih. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Saya akan membagikan ini judulnya ya, diseminasi penerapan budaya positif. Tadi ada yang bertanya, Bu, diseminasi itu apa? Ya intinya Pak, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan sharingnya, berbagi pemahaman serta pengalaman di dalam kami menerapkan budaya positif. Dalam hal ini adalah salah satu modul yang ada di program pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya ada di angkatan 8 dan ini salah satu tugasnya, saya harus menularkan, membagikan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya supaya kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu. Baik, langsung saja di sini. Bentar.
Oke. Perkenalkan, saya Kalis Mela Intantri, saya guru kelas 1 SD Negeri Mintara 4 Kota Tegal. Kebetulan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Tegal, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, pada kesempatan ini ada 7 hal yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Pertama, tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin ada yang asing ya, karena tapi mungkin ada juga yang sudah pernah mendengar sebelumnya. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Sebelumnya saya mau minta tolong 2 orang volunteer, singkat saja. Yang pertama Mbak Eni, tolong tuliskan 1 hal, bisa keyakinan, bisa apa yang paling berharga bagi Mbak Eni ya. Bisa Bu Nur Aini ya, bisa dituliskan, ada pulpen Bu. Oke. Kemudian nanti setelah dituliskan, minta tolong itu digenggam erat-erat. Maksudnya adalah jangan sampai orang lain itu tahu, ngerti ya. Dan saya minta volunteer dari SD Mintara 4, Pak Taha ya Pak, untuk bisa melakukan segala upaya, entah itu merayu, membujuk, memberi iming-iming, ataupun mengancam ya, supaya Mbak ini mau membuka apa yang digenggamnya. Monggo. Hal yang berharga menurut Mbak ini apa gitu ya, bisa barang, benda, ataupun sesuatu yang bagi Mbak ini itu, bagi Bu Nur Aini, maaf panggilnya Mbak karena seangkatan, itu penting ngerti. Sudah Mbak Ini? Ya. Boleh maju ke depan ya, berdua Pak Taha, Bu Nur Aini. Maksudnya mau tahu nanti satu paragraf bahaya ini. Sudah? 1 saja. Yang berat, Bu Nur Aini, monggo silakan. Ayo Pak Taha ini hati-hati ya, merayu maut ya. Ini pandai merayu ini. Iya. Baik ya, Bapak Ibu, izinkan saya meminta bantuan tadi. Dan tugasnya apa ya Bu? Coba lihat. Tugasnya apa tadi? Iya, tadi saya nggak begitu dengar. Tugasnya itu tadi keyakinan yang paling membuat keyakinan yang paling berharga. Ibu berarti punya keyakinan yang paling berharga ya? pasti. Tadi berapa tadi nulisnya Bu? Ada deh, monggo aja. Ya coba Bu, lihat ya Bu, saya mau untuk. Rahasia dong. Tidak boleh ya. Terus kalau tidak boleh nanti Bu saya itu loh, terancam. Nanti nggak boleh pulang dari sini. Ya, ya nanti coba lihat sebentar. Nggak bisa, maaf ya, ini kan rahasia. Kalau saya kasih uang gimana Bu? Wanidiro. Ini Bu 10.000 Bu. Ya. Ya. Kalau dikasih berapa pun tidak bisa. 100 juta. Aduh, pikir-pikir ya. Ada dari Persik kemarin kan 100 juta emang. Beneran. Nah, Beneran. ya kamu tambahin 50.000. Enggak. Iya. Suka sama apa ya? 50.000. Apa ya ini suka sama apa? Ini kalau ini Bu nggak bisa memberikan, tolong aku, saya minta tolong ini demi kebaikan. Apa sih? Ini demi kebaikan adik kita untuk kemajuan. Nah, itu kita butuh kontribusi dari pikiran dari Bu Nur Aini untuk memberikan pikiran untuk memajukan pendidikan khususnya di Kota Tegal dan di Indonesia pada umumnya.
ya. Kalau misalnya Ini demi bukan buat saya, bukan buat Bu Nur Aini, bukan buat kita semua, tapi ini demi pendidikan di Kota Tegal khususnya dan di Indonesia. Karena kita sendiri tahun ini saja kita bisa nggak ikut tes. Ya, kenapa nggak ikut tes? Karena kalau ikut tes mungkin kita nilainya paling bawah. Nah kemudian kita tidak ikut tes. Kita pendidikan nggak ikut tes bisa. Dari kemarin itu kita rankingnya bahwa ini kamu tes mungkin, tapi kita kami nggak ikut. Ya, nah ini untuk anak-anak ya butuh kontribusi dari ibu-ibu semua, punya Bu Nur Aini yang mungkin sekarang punya sesuatu hal yang berharga yang bisa dibagikan, di-sharing kepada siswa atau anak didik semua, dan mungkin buat belajar sama guru-guru. Bukan buat Bu Nur Aini, bukan buat saya, bukan buat keyakinan saya dibocorkan begitu. Iya, kalau memang untuk kepentingan bangsa dan negara, kenapa tidak, selama tidak merugikan kita. Iya, Bu, ya. Ini penting sekali. Mungkin kita bisa menghilangkan ego kita, berikan apa saja. Kalau sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kita memang harus rela berkorban. Kayaknya memang itu ya. Tapi sebenarnya sangat rahasia sekali, Pak. Iya betul. Mungkin itu mungkin rahasia. Nah kalau itu memang keyakinan itu bagus untuk kemajuan pendidikan, kenapa tidak? Kenapa harus bagi kita sendiri? Ya. Bisa ya, kalau ini untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Kalau untuk kemajuan pendidikan Indonesia memang akhirnya harus dibocorkan ya. Sebenarnya keyakinan yang paling berharga bagi saya itu keluarga yang harmonis. Oh iya. Itu sangat berharga. Itu aja sih. Iya, betul Bu. Saya jadi merinding. Karena saya tetangganya ini saya tahu Ibu. Ya, dengan saya bagi keluarga yang harmonis. Ya, mungkin ini bisa kita berikan kepada mungkin rekan-rekan Dewan Guru bahwa keluarga yang harmonis itu adalah modal dasar untuk mendidik baik anak kita sendiri maupun anak-anak yang ada di sekolah. Terima kasih banyak Bu Nur Aini. Ini apa namanya, keyakinan ini mungkin bisa berharga, sangat berharga sekali, dan saya yakin dengan pendidikan yang pertama adalah keluarga. Kalau di dalam keluarga kita itu sudah pendidikan sudah bagus, insya Allah dengan dibantu, dengan diarahkan oleh pendidikan yang formal di sekolah, mungkin kita akan menjadi negara yang maju dan beradab. Terima kasih Bu Nur Aini. Barang ada yang mau disampaikan? Sebenarnya keluarga itu kenapa harus harmonis? Karena perkembangan anak itu adalah dari keluarga. Saja dari saya. Ya, terima kasih Bu Nur Aini dan Pak Tahan. Terima kasih banyak. Maaf bikin melo ya. Aduh, oke, matur nuwun. Nah, Bapak Ibu dari dua tokoh tadi, ya. Dari cerita yang tadi Pak Tahan membujuk supaya ini kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Bahwa ternyata setiap orang itu memiliki hak untuk mengontrol dirinya. Ya. Kita punya sesuatu yang mau teguh kita pegang atau mau kita bagikan ke orang lain, kita simpan sendiri atau kita buka ke orang lain, itu semua full ada kontrolnya ada pada diri kita. Ternyata selama ini kita sering melakukan kesalahan Bapak Ibu. Demikian. Kita selalu berilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ya. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Atau di situ juga kita seringkali juga berilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Orang dewasa berhak memaksanya. Ini ternyata semuanya adalah ilusi. Ya, ternyata semua
guru mungkin sering tuh melakukannya. Guru mengontrol murid, ya. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mengkritik, nah segala macam ya nih. Terus memaksa orang dewasa, kita sebagai guru mungkin berhak memaksa siswa untuk begini, ya. Ternyata kita sering kali melakukan ini. Bapak Ibu, nah di sini ada statement dari Stephen R. Covey ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi biasanya kita berpikir kebutuhan kita semua sama, anak-anak semuanya kebutuhannya sama. Nyatanya berbeda, Bapak Ibu, kebutuhan belajar anak pun berbeda-beda. Atau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pandangannya enggak itu ya, enggak pas sama aku. Nah, kita memaksa hal tersebut. Demikian juga dengan anak didik kita atau rekan kita, seperti itu Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya, ternyata sebenarnya kan kita harus mengubah dari yang seperti itu menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Dan banyak ya, nanti akan saya bagikan ya untuk teman-teman materi ini. Selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berangkat dari tadi ya, perbedaan kebutuhan. Nah, kita harus mempelajari, oh anakku yang ini kebutuhan belajarnya seperti ini. Nah, kita harus memberikan pembelajaran itu berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhan anak-anak, supaya bisa terwujud profil pelajar Pancasila. Sekarang kita akan belajar bersama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada statement dari Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, seperti kita tahu selama ini disiplin itu adalah istilahnya lebih ke situasi yang memaksa gitu. Disiplin pakai seragam misalnya, intinya seringnya lupa atau apa. Kita selama ini mungkin merasakan kalau disiplin itu seperti sesuatu yang memaksa kita, Bapak Ibu. Namun jadi kita lebih cenderung mengaitkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Tapi sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin ini, kita harus ubah Bapak Ibu, bukan supaya anak itu nurut sesuai kemauan kita, tapi supaya anak-anak ini bisa memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi motivasinya itu dari dalam dirinya untuk disiplin, bukan karena takut sama aturan, bukan karena takut sama bapak ibu gurunya, tapi berangkat dari nilai motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Kalau dia sudah memiliki nilai-nilai kebajikan universal, itu perilakunya akan mencerminkan itu. Jadi
datang tepat waktu atau istilahnya menghargai waktu itu bukan karena ada aturan sekolah, tapi memang karena dia menjunjung nilai-nilai universal yang ada dalam dirinya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman ataupun hukuman, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal ini itu nilai yang disepakati bersama. Jadi dalam satu komunitas atau kelompok atau organisasi itu biasanya akan memiliki kesepakatan. Nah, nanti kita akan bersama-sama melihat di sini kesepakatan bersama nih, dan nilai kebajikan universal ini nih adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi beda dengan peraturan, tapi itu muncul dari dalam diri manusia itu sendiri, sifat positifnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ada banyak. Salah satunya ini profil pelajar Pancasila ya. Ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan seterusnya, ada 6 dimensi. Nah, itu adalah kebajikan atau nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Dan banyak lagi yang lainnya. Namun yang dari semua ini ya, banyak, ada 9 pilar karakter. Ya. Dari semua ini yang pada saat ini kita upayakan bersama-sama itu kan yang ini ya di dalam dunia pendidikan Indonesia, profil pelajar Pancasila. Dan kalau kita lihat isinya ini sudah mencakup banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di lainnya ya, istilahnya selain di profil pelajar Pancasila ini. Ya. Ini contoh-contohnya. Okay. Nah, setelah kita tahu bagaimana tentang nilai kebajikan universal, kita bersama-sama akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira mana yang sering kita miliki ini? Jadi manusia melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Ada yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini misalnya contoh pinjol ya, telat pinjol takut dipotong TPP-nya misalnya. Ya mungkin masih ada kalau itu berarti pinginnya ini ya bisa dapat TPP-nya untuk dapat imbalan, atau takut nanti ada sidang dari BKD misalnya. Nah, itu berarti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau kita memang melakukan itu untuk menghargai nilai kebajikan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, ini kita sama-sama merefleksikan ya. Kalau aku masih di sini dan di sini, saya akan berusaha bergeser ke sini, menghormati dan menghargai diri sendiri gitu ya. Karena kita semua punya nilai kebajikan dalam diri sendiri. Ini murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, berarti masih motivasinya ekstrinsik. Karena takut sama gurunya nanti dihukum, keliling lapangan atau apa dan segala macam ya. Atau karena diiming-imingi, misalnya nanti kalau berangkatnya tepat waktu, ibu kasih hadiah. Nah, seperti itu. Atau lebih ke melakukan karena kesadaran, ya, sadar akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, nah, di sini Bapak Ibu, tanpa kita sadari, ternyata ketika kita berupaya mendisiplinkan anak,
Kadang-kadang kita ada yang namanya hukuman, kadang ada yang namanya penghargaan, masih dilakukan sampai sekarang. Mungkin kalau hukuman sudah minim ya, sudah minim sekali, sudah hampir tidak ada sih mungkin. Tapi penghargaan mungkin masih ya, sesekali, terutama yang kelas rendah ini, biasanya masih membutuhkan itu ya. Saya pun masih ya sekedar apalah ya. Namun ternyata Bapak Ibu, yang namanya hukuman akan menyakitkan bagi anak. Tidak nyaman, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, memaksa, akhirnya murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Karena kalau sudah tidak ada penghargaan yang diberikan, istilahnya nggak ada rewardnya, langsung kan lah, mau saya ini guru atau nginyok jajan misalnya ya, ini contoh. Misalnya atau reward apa, Bu, kok nggak dikasih stiker Bu? Nah, kadang kita anak guru kelas rendah masih sering kasih stiker seperti itu ya. Menghukum dengan sistem ranking, kalau sekarang sih sudah nggak ada ya. Ranking, penghargaan, wah kamu nilainya paling bagus anak-anak. Nah, sekarang sudah tidak ada ya, mulai dari kurikulum 13 itu sudah enggak, apalagi sekarang kurikulum merdeka. Merampas hak menghargai dirinya. Jadi harusnya dia berlaku yang baik itu karena dia menghargai dirinya, tapi karena ada penghargaan, motivasinya jadi dia ingin mendapatkan penghargaan dari bapak ibu gurunya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Ternyata jahat ya, ternyata ada juga yang namanya konsekuensi. Nah, beda tipis ini sama hukuman. Ya, kalau konsekuensi, kalau hukuman itu gimana ya? Kayaknya masih membekasnya tuh lama gitu ya. Aku tahu dihukum kayak gini. Kalau konsekuensi mungkin lebih ke nanti kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu. Ada itunya slide-nya sendiri. Jadi konsekuensi ini dengan konsekuensi akan memberikan penguatan pada siswa, tapi hanya jangka pendek Bapak Ibu. Lalu perlu monitoring berkelanjutan. Ya, stimulus atau respon dan murid menghormati peraturan. Ya, misalnya kamu pas pelajaran olahraga ya, misal datangnya telat, temennya sudah lari 2 putaran, harusnya 10 putaran misal, sudah lari 2 putaran temannya. Lah karena anak ini terlambat, temennya sudah lari 2 putaran, otomatis dia selesainya lebih lama kan, tambah 2 putaran karena yang lain sudah selesai, dia karena telat ya harus 10 gitu kan. Nah, itu namanya konsekuensi, beda dengan hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi. Nah, kita akan belajar bareng-bareng nih tentang restitusi. Murid bertanggung jawab terhadap perilakunya Bapak Ibu. Lalu fokus untuk pemecahan masalahnya itu jangka panjang, tidak hanya menyelesaikan masalah saat itu toh, tapi untuk ke depan supaya anak ini bisa memperbaiki dirinya sampai jangka panjang. Lalu ada murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi tidak merasa kayak disalahkan katanya, tapi dia menyadari, oh iya, aku harus lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada pengertian restitusi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran itu bukan paksaan, jadi kamu boleh menerima, boleh tidak, seperti itu. Menuntut untuk melihat dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter, bukan tindakan, lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, jadi perbedaannya ini. Hukuman, guru menghukum, misalnya contoh, hukum hormat bendera, ya seperti itu. Terus
menghukum lari keliling ya, tapi bukan dalam rangka dia memenuhi kriteria tadi. Kalau pelajaran suruh lari 5 dia baru 3 karena terlambat, tambah lagi 2 gitu, selesainya lebih lama, itu konsekuensi. Tapi kalau ini nggak ada apa-apa, ujuk-ujuk suruh lari, mau sana lari 5 putaran, nah itu berarti hukuman bukan konsekuensi. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi memberikan misalnya mengerjakan PR saat istirahat, harusnya kan sudah dikerjakan, tapi karena belum ya sudah, nanti kamu nggak istirahat ya, kamu ngerjain PR-nya. Nah itu konsekuensi bukan hukuman. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati, ini efeknya ya Bapak Ibu. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan pada dirinya untuk membantu siswa ini bisa menyadari kesalahannya Bapak Ibu, lalu menyelesaikannya dan memperbaikinya ke depan, gitu ya, bukan hanya saat itu tok, tapi untuk jangka panjang. Guru menjadi terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, ini efeknya. Nah, ini kita akan coba ngecek mencatat 100 kali. Ini apa nih, hukuman atau apa kira-kira? Nanti kita lihat ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk tidak mengenakan, salah ngetik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita cek bersama. Ya. Menulis mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Ya. Karena terlambat mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir berarti hukuman. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker termasuk hukuman. Gak ada hubungannya kan, bukan konsekuensi. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Karena kamu nyoret-nyoret, ya gantikan, seperti itu. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol, konsekuensi. Tidak mengenakan sepatu seharian, suruh lepas, nyeker seharian, itu hukuman Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini konsekuensi, kan biasanya pemanasan dulu. Nah, temannya sudah kok dia telat ya, sana lari, namanya sudah, itu konsekuensi. Mantap ya Bapak Ibu. Sekarang kita jadi semakin paham perbedaannya. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, ternyata sebenarnya kita memiliki kebutuhan dasar. Begitu juga dengan anak didik kita. Anak didik kita juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ini kan gambarnya belum lengkap Bapak. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama itu untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ini kebutuhan dasar yang dimiliki kita. Ya. Begitu juga dengan anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Dan inilah yang bisa menyebabkan anak-anak kita bertingkah laku seperti apa. Itu ternyata adalah efek dari kebutuhan
dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin ada yang membutuhkan kasih sayang, ya, ada yang membutuhkan kebebasan. Karena tidak terpenuhi, jadi dia berperilaku yang di sekolah itu seolah-olah akhirnya kita melihatnya anak nakal itu, bedul, bandel, ya. Ternyata kalau diselidiki, oh dia punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, Bapak Ibu. Sekarang kita cek bersama-sama. Oh, tunggu. Ya, intinya seperti itu, gitu. Jadi mungkin sering ya, mungkin kuliah nih, luar suara ya Bu. Ada siswa yang kayaknya kok berotak sekali. Ternyata saat dilakukan pendekatan, ternyata dia bilang begini, aku bosan Bu, aku mah jenuh. Ternyata di dalam keluarganya itu dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang, kurang perhatian. Seperti itu, lalu dia lampiaskan itu dengan teman-temannya di sekolah. Wah, bendera umum gitu ya kalau orang bilang. Ternyata karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebebasan, ya. Seolah-olah anak itu kayak gak mau dikekang gitu ya. Nah, ternyata ada kebutuhan dasar kebebasannya yang tidak terpenuhi. Memang mungkin kalau kita ini bingung ya Bapak Ibu, terus gimana masa bocah diubah ketok. Nah, inilah peran kita Bapak Ibu untuk nantinya bisa ya menerapkan disiplin budaya positif ini ya, supaya kita bisa menangani ya, nanti ada di materi restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita tahu ya peraturan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang makan saat pelajaran. Nah, seperti itu ya, itu adalah contoh peraturan. Oke, peraturan kelas. Namun, peraturan kelas itu lebih anak itu berusaha untuk melakukan, menaati itu karena apa? Takut. Wah, aku tidak menaati peraturan kelas, aku dapat hukuman atau apa. Dia tidak nyaman dengan peraturan itu. Nah, bagaimana kita mengubah supaya itu menjadi sesuatu yang bernilai bagi anak-anak, sehingga anak-anak muncul motivasi intrinsik untuk melakukannya, yaitu adalah dengan keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas, Bu, Pak, bukan peraturan kelas? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau peraturan lebih mengikat, lebih memaksa, tapi kalau keyakinan, anak-anak sudah meyakini bahwa dirinya harus bertingkah laku baik, itu karena dia punya nilai-nilai kebajikan universal dalam dirinya. Dia menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Itu muncul dari dalam dirinya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas kita bisa terapkan ini mumpung tahun ajaran baru, Bapak Ibu muridnya baru ya, yang naik kelas. Kita buat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak kita. Bagaimana? Yaitu dengan ini lebih bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing atau kondisi sekolah sehingga bisa diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas ini dilibatkan. Nanti pada saat awal masuk, ayo anak-anak kita bikin keyakinan kelas. Kamu pengennya kelasmu seperti apa ya? Misalnya, Bu, pengennya kelasnya bersih. Kalau peraturan kan berarti bunyinya di
dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan menjaga kebersihan kelas, ya, cinta kebersihan kelas, nah, seperti itu bisa. Ya, jadi bukan menyuruh anak melakukan itu atau melarang, tapi yang dipakai adalah kalimat ini pernyataan positif. Ini saya sudah melakukan kita libatkan semua anak-anak kita. Ini walaupun tidak semua hadir pada saat itu, saya menjelaskan dulu apa perbedaannya keyakinan dengan peraturan seperti itu. Lalu anak-anak saya beri kesempatan untuk menuliskan kepinginnya kelasnya seperti apa. Bukan hanya tentang lingkungan kelas saja, tapi juga terhadap perilaku yang harus dimiliki oleh semua warga kelas ini. Nah, ini anak-anak masing-masing menuliskan Bapak Ibu. Anak-anak menempelkan hasil tulisan mereka, ya, pinginnya seperti apa. Lalu di sini diseleksi yang sama bisa kita kurangi ya. Kalau ada yang sama kita ambil, cukup satu yang nempel. Silakan Pak. Nah, ini Bapak Ibu, setelah diseleksi, dipilih yang sama, dieliminasi, lalu muncul nah ini kan yang anak-anak tuliskan ini. Lalu diseleksi yang sama-sama dieliminasi, dan ini menjadi keyakinan kelas saya Bapak Ibu, menghargai waktu. Kalau peraturan apa tadi? Datang tepat waktu. Oke. Ini menghargai waktu. Jadi ada nilai kebajikan universal yang diyakini oleh setiap anak. Ramah, ya, senyum salam sapa sopan santun, cinta kebersihan, tolong menolong dan membantu sesama, menghargai perbedaan dan saling menghormati
terus rajin belajar. Banyak tuh yang menuliskan rajin belajar. Lalu setelah itu saya mengajak anak-anak untuk menempelkan. Dicetak harusnya sih bisa lebih bagus. Ini bisa pakai banner ya, ukuran poster seperti itu. Tapi karena ini darurat, maka saya cukup mencetak di kertas yang ditempelkan di kelas supaya setiap hari anak-anak bisa melihat. Supaya anak-anak bisa ingat terus tentang keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan ini Bapak Ibu tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, seperti tadi kita sudah tahu kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita juga di sini kita akan bersama-sama belajar tentang 5 posisi kontrol. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira selama ini kita bersama-sama merefleksikan diri kita masing-masing sebagai seorang pendidik, kita ada di posisi mana selama ini? Adakah yang masih ada di posisi penghukum? Atau ada yang suka membuat siswa jadi merasa bersalah? Kamu sih datangnya telat, jadinya Bu Guru pelajarannya ini loh, nungguin kamu sih lambat. Nah misalnya, kamu gak pinter-pinter sih, nulisnya kamu gak pinter. Sekali yang jadi ya saya pun kadang ini ya, kalau ada murid yang nulisnya lama banget, sekalinya sudah. Nah, ini harus hati-hati ternyata Bapak Ibu. Kadang-kala keterucut ya sebagai manusia biasa. Nah ini saya juga belajar, kita bersama-sama belajar. Kadang ada murid yang lambat, temannya biasanya juga ikut ngompori ya. Bu, ini sih ya, ngomong ya nulisnya. Nah seperti itu. Ya, jangan sampai kita ternyata menjadi pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian teman. Nah, ya, terus sebagai pemantau ini ya kita apa ya istilahnya ya, kayak ya pemantau lah ya siswa kita seperti apa seperti itu. Nah yang terakhir adalah manajer. Bapak Ibu, posisi penerapan posisi kontrol contohnya seperti ini. Penghukum, dasar kamu anak bandel, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Atau misalnya, sana kamu berdiri di depan kelas saja, nggak usah ikut pelajarannya ibu. Ya, itu penghukum Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah, kamu sudah dibilangin telat terus ya. Ya, kita membuat rasa bersalah pada anak. Atau kita seperti teman, ya. Ayolah yang tertib. Ya, nggak apa-apa, Miss. Kalem ya. Nah, teman. Lalu pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, coba apa konsekuensinya? Ya. Atau kita sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu, nak? Ya, kira-kira bagaimana ya untuk memperbaiki kesalahan ini? Itu manajer. Susah ya Bapak Ibu, susah. Tapi kita bareng-bareng berusaha untuk menerapkannya. Nah, untuk bisa selain kita memiliki posisi kontrol ini, bagaimana supaya kita bisa menerapkannya Bapak Ibu? Untuk bisa, ini harapannya posisi ideal kita sebagai seorang pendidik adalah pada posisi manajer. Ini harapan atau posisi ideal nih Bapak Ibu. Lalu bagaimana supaya kita bisa berada di posisi manajer ini?
berbuat kesalahan, supaya kita tidak ada di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau cuma sekedar pemantau. Namun Bapak Ibu, kemarin dalam sesi elaborasi dengan instruktur juga kami disampaikan kembali, diingatkan, kalau belum bisa di posisi manajer, minimal kita ada di posisi pemantau. Itu yang disampaikan oleh instruktur kami kemarin. Karena memang ini butuh skill, butuh waktu kita untuk belajar Bapak Ibu ya. Belajar untuk menjadi posisi manajer ini kita perlu belajar, perlu waktu. Nah, kalau belum bisa di sini, minimal kita di pemantau. Ternyata yang selama ini mungkin masih menjadi teman, itu ternyata kurang baik, kurang tepat. Padahal biasanya guru kelas rendah biasanya memposisikan diri sebagai teman ya Bu Endah. Bu Neni kelas 1, 2, 3 itu kan biasanya masih sebagai teman. Nah, namun ternyata seyogianya kita kalau belum bisa di manajer, harapannya ada di pemantau. Kalau di posisi teman, cenderung anak aman. Terus apalagi Bapak Ibu? Gampang nanya. Oh, apa ancane nyok iki? Kayak gue ya. Kayak gue ya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi, nah seperti itu. Ternyata saya sendiri juga setelah belajar ini, oh berarti saya ada kalanya saya salah posisi nih, gitu ya. Tapi mari Bapak Ibu, kita ini bareng-bareng ya. Tidak mudah memang ada untuk menjadi posisi manajer ini. Namun dengan minimal kita menjadi pemantau, anak jadi ya kita ajak dialog. Bukan berarti kita jaga jarak ya, terutama yang kelas rendah tetap kita ramah pada anak. Tapi maksudnya biar anak nggak menyepelekan gitu loh. Nah, kalau di pemantau ini anak akan kita ajak dialog. Anak akan berpikir apa sih kesalahan saya? Oh ternyata gak baik ya kalau seperti itu. Nah seperti itu. Kalau cuma sebagai teman, anak cenderung iya bu, melakukan sih bu, fokus. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kita menerapkan posisi kontrol ini. Bisa dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Oh sorry, ya, nih dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan keras, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan. Ya, harus ditegakkan tetap, gitu loh, untuk menciptakan disiplin pada anak. Tapi kita disiplinnya yang positif, ya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kali ini kita akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi, Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi. Dalam penanganan kasus, pertama yang harus kita lakukan adalah yang ini menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas anak. Caranya gimana? Ya kita ucapkan sesuatu yang istilahnya ya memang namanya manusia, kadang kita berbuat salah anak-anak ya. Itu nggak apa-apa, itu kita stabilkan identitas dulu. Jadi nggak langsung to the point, kamu salahnya apa ya, kamu salah apa, ayo nanti kamu ngapain ya. Kadang langsung gitu ya, kadang Aska kamu tadi ngapain ini? Nah kadang begitu, ternyata salah Bapak Ibu. Harus stabilkan dulu identitasnya. Ibaratnya kamu tadi melakukan apa Aska? Gini bu, ini begini. Oh ya, yang namanya manusia kadang kita berbuat salah. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu Aska. Nah tapi setelah itu jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Kita teruskan ke validasi tindakan yang salah supaya mereka sadar kalau perbuatan mereka itu salah. Jadi adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau misalnya kamu pasti punya alasan, kamu kenapa sih melakukan itu sama teman
Bapak Ibu ke keyakinan, menanyakan keyakinan. Kira-kira perbuatanmu yang seperti itu baik nggak ya? Enggak Bu, sesuai nggak dengan keyakinan kamu atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Enggak Bu. Terus bagaimana solusinya? Ya Bu, nanti ke depan saya nggak akan terlambat lagi misalnya. Itu penerapannya Bapak Ibu. Untuk posisi manajer itu seperti itu. Tidak mudah memang, tapi ayo kita bareng-bareng mengubah tadinya disiplin yang masih disiplin menakutkan menjadi disiplin positif. Ya. Selanjutnya kita akan ini tadi tahapannya ya, menstabilkan dulu identitasnya. Jadi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oh gitu ya, ya itu bagian dari proses pembelajaran ya. Kita harus menegaskan ini bahwa ya setiap manusia pasti pernah berbuat salah seperti itu. Tapi kalau kita validasi lagi tindakan yang salah, alasannya apa? Nah ini guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif sehingga dapat memperbaiki hubungan guru dengan murid. Ya, semua perilaku alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu ini akan disampaikan di validasi tindakan yang salah. Baru setelah itu menanyakan keyakinan. Misalnya kamu sesuai nggak ya perbuatan itu dengan apa yang kamu yakini? Benar nggak? Oh nggak benar Bu. Nah lalu bagaimana untuk memperbaikinya ke depan anak-anak misalnya? Saya telah menerapkan ini pada siswa saya. Ada 2 kasus.
ke sekolah Bapak Ibu. Ada satu lagi sedikit penutup sebagai penutup kita. Kasus kedua. Demikian Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Sekalipun susah, tapi ayo kita bersama-sama mencoba menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan penerapan budaya positif ini bisa berkontribusi lebih ini lagi ya Bapak Ibu untuk dunia pendidikan Indonesia, untuk anak-anak kita generasi penerus bangsa. Baik, demikian Bapak Ibu diseminasi penerapan budaya positif yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berdampak untuk kita semua pendidik Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya dan
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun kehadirannya Bapak Ibu. Tunggu sebentar nih, ada. Mungkin Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Demikian Bapak Ibu, materi yang disampaikan oleh Ibu Salis semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing sehingga kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik buat sekolah kita masing-masing. Demikian, kiranya kita tutup dan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir kita foto bersama dengan Bapak Ibu.